Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah min yaumina hadza ila yaumin nahdha ma ba'du. Saudaraku sekalian sebangsa setanah air yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tema tasawuf dalam bagian kitab karangan Mbah Hasyim Asy'ari yaitu kitab Irsyadus Sari. Sejatinya mengikuti sunnah itu kita menjaga untuk memperbaiki akhlak kita, karena memang seorang nabi itu kan diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Salah satu mandat yang diemban oleh Kanjeng Rasul adalah menyempurnakan akhlak. Di mana dulu sebelum Rasul itu ada, itu yang namanya suku Quraisy kita kenal dengan era jahiliyah, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu bukan berarti orang itu tidak pinter-pinter. Waktu itu orang sudah pinter-pinter, tetapi tidak punya teologi. Mereka belum mengenal Tuhan, belum mengenal peradaban, belum mengenal akhlak. Sampai-sampai sebelum Nabi lahir itu, orang Quraisy itu malu kalau punya anak perempuan, karena dia hanya beranggapan dua anak lanang bisa sehat, bisa energik, bisa diadu dengan orang lain, adu panahan, adu berkelahi gitu kan. Nah, jadi mereka malu kalau punya anak jenis kelaminnya perempuan. Itu saking jahiliyahnya seperti itu. Nah, sehingga yang namanya bagian dari tasawuf adalah kita mengikuti sunnah Nabi itu dengan menjaga semaksimal mungkin, sekuat tenaga di dalam merealisasikan husnul khuluq itu, bagusnya budi pekerti, perilaku, peradaban. Nah, kita itu sebagai bangsa, dalam konteks sebagai bangsa itu tidak cukup religiusitas suatu bangsa itu dijadikan parameter atau ukuran majunya sebuah bangsa. Buktinya apa? Buktinya banyak negara yang secara ritual keagamaan itu mereka tidak begitu, siarnya itu tidak begitu menonjol, tapi perilaku kesehariannya itu luar biasa. Kedisiplinannya, kepekaan sosialnya, kejujurannya, kepekaannya masyarakatnya di dalam menjaga lingkungannya gitu. Misalkan di Swiss itu saya tidak tahu di sana itu ritual beragamanya itu apa gitu kan, entah Nasrani atau Muslim. Tapi buktinya peradaban di Swiss itu luar biasa maju. Orang akan membuang sampah saja itu sangat takut kalau sampai sampahnya itu mengotori lingkungannya. Harus, pokoknya kalau ada sampah harus didaur ulang. Kalau lagi di tempat umum tidak mungkin membuang sampah sembarangan. Nah, yang menjadi pemimpin, yang menjadi pejabat tidak mungkin korupsi. Tanggung jawab, beramanah terhadap posisinya. Nah, itu adalah bagian dari akhlak, bagian dari peradaban. Jadi
akan menjadi sangat ironis kalau kita itu mayoritas orang beragama. Kita bangga bahwa kita negara yang religius, bangsa yang agamis. Tetapi kalau kita tilik kehidupan sehari-hari kita, tidak jujur, tidak disiplin, tidak menjaga lingkungan kita dengan baik, sampah berserakan di mana-mana. Yang menjadi pemangku kepemimpinan juga tidak disiplin, mengelola anggaran negara, koruptif, manipulatif, dan lain-lain. Nah, ternyata kita masih hanya sebatas beragama secara ritual. Di mana-mana kita bangga bahwa kita mayoritas Islam, kita mayoritas beragama, bangsa kita sangat religius. Tetapi tidak sebanding dengan output dari kebaikan sistem dan kebaikan peradaban yang secara real bisa kita lihat dalam konteks kita sebagai bangsa. Nah, makanya kalau kita nantinya bertasawuf, itu bukan saja berakibat baik terhadap orang per orang, tapi kalau semua orang itu sudah di dalam beragama, seimbang antara syariat, antara akhlak dan tasawuf, maka nanti dalam konteks ia sebagai makhluk yang sosial, makhluk yang berkolektif, sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah bangsa, maka akan menghadirkan tatanan yang baik, akan menghadirkan peradaban yang baik. Jadi tidak cukup hanya kita membanggakan ritual agama kita yang siarnya maju, tapi harus kita follow up, kita tindak lanjuti dalam bentuk tindakan real kita sesuai dengan posisi kita masing-masing sebagai individu. Nah, wa tahqiqul i'radi utawi sejatine i'rad yang tadi kita menghindar dari makhluk, anil makhluki saking makhluk, iku bisobri kelawan sobar, wat tawakkuli lan tawakal. Wa tahqiqur ridho utawi hakikate ridho anillah saking Allah Ta'ala, iku bil qanaati kelawan qanaah, nerima, wat tafwidilan pasrah maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tahqiqur ruju'i utawi hakikate rujuk kembali kepada Allah itu sejatinya apa, hakikatnya apa? Iku bisyukri kelawan syukur lahu marang Allah Ta'ala, fissarro'i dalam tingkah jembar, wal iltijai lan bahasa kitab itu iltija itu artinya ngungsi, ilahi maring Allah, fiddorro'i dalam tingkah susah. Jadi hakikatnya kita i'rad nganil khalqi, kita menyepi dari makhluk itu, kita bersabar, kita bertawakal. Adapun hakikatnya kita ridho terhadap Allah itu maksudnya kita bersifat qanaah, menerima itu bukan berarti kita tidak ikhtiar, tetapi di saat kita mendapatkan anugerah dari Allah dan kita sudah berikhtiar, maka kita sudah plong, sudah ikhlas. Ini loh bentuk ikhtiar saya, diapresiasi oleh Tuhan dalam bentuk anugerah seperti ini, seberapapun. Nah, itu tahqiqur ridho anillah bil qanaah wat tafwid. Jadi kita bisa berserah diri setelah kita ikhtiar. Nah, sehingga kemudian hakikatnya kita arrujuk kembali pada Allah itu bisyukri dengan ungkapan syukur kita. Syukur itu apa sih? Asyukru tasarrufun ni'am ila ma yarda bihil mun'im. Syukur itu adalah kita
bisa menggunakan, bisa menikmati apa anugerah Allah itu ila ma yarda bihil mun'im, sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah al-mun'im, zat yang pemberi nikmat itu. Kita diberi anugerah apapun, kesehatan, organ tubuh yang lengkap, diberi akal, bisa berpikir sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, kemudian bisa mampu melakukan banyak hal, bahkan hal-hal yang besar sekalipun. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Kita tidak mungkin mempunyai kemampuan seperti itu sebagai manusia jika tidak dikasih anugerah oleh Allah yang besar itu. Maka di saat kita diberi anugerah itu kita harus bersyukur, tapi di saat kita diberi sebaliknya, yang secara lahiriah itu justru menyusahkan lah, kelihatannya menyusahkan, ketika kelihatannya menyulitkan. Nah, maka kita harus iltija, mengungsi itu ya betul-betul kembali. Saya sudah berikhtiar seperti ini, tetapi keadaannya seperti ini, maka saya pasrah, saya iltija kepada panjenengan Gusti panjenengan. Nah, itulah beberapa hal, 5 hal yang menurut Mbah Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu itu menjadi bagian dari jalan seseorang menuju tasawuf, supaya kehidupan kita itu yang diliputi dengan dinamika kehidupan yang dahsyat ini, karena kita sudah mempunyai landasan tasawuf yang kuat, maka hidup kita akan tetap stabil, pemikiran kita akan tetap selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekaligus kita bisa bersyukur dalam situasi apapun. Demikian yang kami sampaikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat kepada hadirin sekalian. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini secara mengalir, dan kepada audiens pemirsa bisa berkontribusi baik melalui komentar maupun ikut merespon apa yang saya sampaikan. Kalaupun bertanya juga saya persilahkan, sebagai PR bagi saya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.